Pemirsa, 4 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang rencana Israel untuk menguasai penuh wilayah Gaza. Sementara itu, Amerika Serikat justru menyebut Hamas sebagai biang kekacauan di wilayah Gaza. 4 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengecam rencana Israel untuk menguasai total wilayah Gaza. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan darurat yang digelar pada hari Minggu kemarin waktu setempat. Sementara itu, Amerika Serikat tetap bersikukuh mendukung rencana penguasaan Israel terhadap Gaza dan menyatakan Israel melakukan tindakan pembelaan diri. Rusia, China, Inggris, dan Prancis menentang keras rencana pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk menguasai Gaza sepenuhnya dan menggusur warga Palestina dari utara ke selatan. Rusia menuduh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar munafik dan mengklaim bahwa Sa'ar mengetahui keputusan kabinet tersebut saat tampil di Dewan Keamanan PBB pada Selasa pekan lalu. Sementara perwakilan tetap China untuk PBB Fu Chong mendesak Israel untuk segera menghentikan langkah berbahaya Israel di wilayah Palestina. Di sisi lain, pejabat perwakilan Amerika Serikat di PBB Dorothy Say justru menyatakan Israel memiliki hak untuk membela diri dalam konflik di wilayah Gaza. Dia menyalahkan Hamas atas masalah yang terjadi di Gaza dan menyebut Hamas selalu menolak kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Berbagai sumber untuk ID Action. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memastikan Australia akan menyatakan pengakuan terhadap negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada September mendatang. Rencana tersebut diumumkan Albanese dalam pernyataan usai rapat Kabinet Pemerintah Australia hari ini. Menurut Albanese, rencana pengakuan Australia terhadap negara Palestina merupakan bagian dari upaya yang terkoordinasi dalam mendorong terwujudnya solusi dua negara Israel dan Palestina. Australia akan bekerja sama dengan komunitas global dalam upaya dukungan terhadap berdirinya negara Palestina yang berdaulat. Dengan bergabungnya Australia, maka secara keseluruhan telah terdapat 147 negara yang mendukung berdirinya negara Palestina yang berdaulat. I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Australia is making this statement today following our Cabinet meeting as part of a coordinated global effort building momentum for a two-state solution. Pemirsa, perseteruan panjang antara Armenia dan Azerbaijan berakhir dengan kesepakatan damai yang ditandatangani di Gedung Putih Amerika Serikat pada hari Sabtu waktu setempat. Ya, di mana Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan juga Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menandatangani kesepakatan damai yang dimediasi oleh pemerintah Washington tersebut. Dalam konferensi persnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa Armenia dan Azerbaijan telah berkomitmen untuk perdamaian abadi setelah konflik selama beberapa dekade terakhir yang disambut baik oleh Iran dan negara-negara barat. Bahkan Pashinyan dan juga Aliyev menilai Trump seharusnya mendapatkan hadiah Nobel perdamaian setelah berhasil melakukan negosiasi damai antar kedua negara. Dilansir kantor berita AFP, kesepakatan tersebut nantinya mencakup pembentukan koridor transit yang melewati Armenia untuk menghubungkan Azerbaijan dengan eksklavenya Nakhchivan sebagai tuntutan lama dari pemerintah Azerbaijan. Di sisi lain, Amerika Serikat akan memiliki hak pengembangan untuk kawasan koridor yang dijuluki rute Trump untuk perdamaian dan kemakmuran internasional di wilayah strategis dan kaya sumber daya tersebut. Militer Israel mengklaim membunuh pemimpin sel Hamas yang disebut menyamar sebagai jurnalis Al Jazeera, Anas Al-Sharif, dalam serangan udara di kota Gaza pada hari Minggu. Ya, namun demikian klaim tersebut dibantah keras oleh Al Jazeera dan kelompok jurnalis Palestina. Militer Israel mengklaim membunuh pemimpin sel Hamas yang disebut menyamar sebagai jurnalis Al Jazeera, Anas Al-Sharif, dalam serangan udara di kota Gaza pada Minggu.
Menurut pejabat Gaza dan Al Jazeera, Anas Al-Sharif tewas bersama 3 jurnalis lain dan seorang asisten di tenda dekat rumah sakit Shifa. 2 korban tambahan juga dilaporkan meninggal dalam serangan tersebut. Militer Israel menuduh Al-Sharif memimpin sel Hamas yang mencarkan serangan roket terhadap warga sipil dan pasukan IDF. Sementara itu, Al Jazeera dan kelompok jurnalis Palestina mengecam tindakan ini, menyebut tuduhan Israel tidak berdasar. Pelapor khusus PBB Irene Khan dan Komite Pelindungan Jurnalis sebelumnya telah memperingatkan ancaman terhadap nyawa Al-Sharif. Beberapa menit sebelum tewas, ia menulis di X, bahwa kota Gaza dibombardir intensif selama 2 jam. Adapun Hamas menilai pembunuhan ini bisa menandai dimulainya serangan baru Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berjanji menghancurkan basis Hamas di Gaza di tengah krisis kelaparan setelah 22 bulan perang. Kantor media pemerintah Gaza menyebut 237 jurnalis tewas sejak konflik dimulai pada Oktober 2023. Berbagai sumber untuk ID Action. Gelombang unjuk rasa menolak agresi dan rencana Israel untuk menduduki wilayah Gaza secara penuh terus berlangsung di sejumlah kota besar di dunia. Sementara di Inggris, polisi menangkap lebih dari 400 pengunjuk rasa pro-Palestina. Gelombang unjuk rasa digelar secara besar-besaran di sejumlah kota besar dunia pada Sabtu hingga Minggu kemarin. Para pengunjuk rasa mengutuk agresi Israel dan menolak rencana Israel untuk menguasai wilayah Gaza secara penuh. Unjuk rasa pro-Palestina digelar antara lain di Paris, London, Madrid, Amsterdam, Seoul hingga Berlin. Para demonstran menyatakan dukungan terhadap rakyat Palestina, serta menyuarakan gencatan senjata segera dilakukan dan pengiriman bantuan kemanusiaan di jalur Gaza diperluas. Para pengunjuk rasa mendesak pertanggungjawaban pemerintah Benjamin Netanyahu atas pembantaian yang dilakukan serta pendudukan terhadap wilayah Palestina dan mengutuk genosida yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Sementara itu, kepolisian London telah menangkap hingga lebih dari 400 orang pengunjuk rasa pendukung Palestina yang tergabung dalam kelompok Palestine Action serta para simpatisan kelompok tersebut. Kepolisian Metropolitan mengatakan 466 demonstran telah ditangkap di Parliament Square pada Sabtu malam waktu setempat. Pengunjuk rasa ditangkap karena menunjukkan dukungan terhadap Palestine Action. Berdasarkan Undang-Undang Terorisme tahun 2000, keanggotaan atau dukungan terhadap Palestine Action merupakan tindak pidana yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, CEO raksasa teknologi Intel, Lip Butan, menolak tuduhan konflik kepentingan dalam jabatannya seperti yang dituduhkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, pemirsa, sebelumnya Trump meminta Tan mundur dari jabatannya karena dinilai sebagai sosok yang berpotensi menimbulkan konflik antara Amerika Serikat dan China. Chief Executive Officer raksasa perangkat lunak Intel, Lip Butan, akhirnya buka suara atas desakan mundur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tan merespon desakan itu melalui memo internal kepada karyawan Intel. Tan mengklaim selalu berupaya menjalankan kepemimpinan di Intel sesuai standar hukum dan etika tertinggi, serta menolak tuduhan konflik kepentingan. Tan juga menyebut Amerika Serikat merupakan rumah kedua baginya selama lebih dari 40 tahun. Pria kelahiran Malaysia ini juga menegaskan banyak informasi yang beredar terkait investasi di Cina merupakan misinformasi. Tan menuturkan dirinya berkomitmen penuh terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan siap bekerjasama dengan perintahan untuk memastikan fakta yang sebenarnya. Sebelumnya Trump melalui unggahannya di media sosial menyebut Lip Butan harus segera mundur dari jabatannya. Itu karena keberadaan Tan sebagai sosok yang rawan menimbulkan konflik. Namun demikian, Trump tidak menyebut konflik kepentingan yang dimaksud. Namun kuat dugaan pernyataan Trump agar Tan mengundurkan diri muncul. Usai senator dari Partai Republik Tom Cotton mengisyaratkan keterkaitan Tan dengan sejumlah perusahaan di Cina, termasuk perusahaan yang berafiliasi dengan militer Cina. Berbagai sumber untuk ID Action.